إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والطاعة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang penuh berkah ini, khatib mengingatkan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan di dunia ini, mendukungnya dengan syariat-syariat untuk menjadi kebaikan yang dapat mengawal kebahagiaan dan kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat. Memperbaiki ketakwaan berarti memperbarui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan komitmen. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia yang keadaannya tidak pernah stabil. Hari-hari ini kita juga mendengar beberapa laporan tentang menurunnya kelas menengah misalnya, atau bertambahnya angka pengangguran, begitu juga inflasi serta krisis-krisis lain yang menimpa seluruh manusia di penduduk bumi ini. Saudara, pada kondisi seperti ini, kalau hati kita hanya terikat kepada indeks angka-angka, maka orang-orang bisa stres. Orang-orang kehilangan cara untuk menikmati kehidupan pada hari ini. Yang mereka lakukan adalah meratapi masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan sehingga lupa menikmati pada hari ini. Ada kunci yang sangat kuat bagaimana kita dapat tetap stabil, memiliki jiwa yang tidak goyah pada kondisi-kondisi yang tidak stabil itu. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat sangat normatif, tetapi kalau kita dapat menerapkannya dalam kehidupan, kita akan menemukan keajaiban demi keajaiban bekerja di dalam kehidupan. Saudara, bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu tidak mungkin terjadi di luar perhitungan-perhitungan ilmu dan kebijakan darinya. Maka ketika kita memegang komitmen penuh kepada Allah, kita menjaga syariatnya, maka Allah yang akan menjaga kehidupan kita. Satu hari Nabi SAW sedang berada di atas kendaraannya bersama seorang anak muda bernama Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ketika itu masih remaja awal, makanya Rasulullah memanggilnya dengan sebutan ghulam. Ya ghulam, kata Nabi SAW, wahai anak muda, u'allimuka kalimatin, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazak, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, kata Nabi, dalam diri anak muda itu yang paling menonjol adalah ambisi yang besar.
perasaan kuat untuk menaklukkan banyak hal, cita-cita yang jauh ke depan, dan merasa mampu melampaui banyak tantangan-tantangan. Tapi Nabi mengajarkan satu kaidah pokok kepada Abdullah bin Abbas pada hari itu. Jagalah Allah, kata Nabi, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah selalu berada di depanmu. Kalau kamu meminta, memintalah kepada Allah. Kalau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Saudaraku, ini adalah inti tauhid yang powerful, yang memberikan tenaga luar biasa di dalam kehidupan manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi banyak sekali tantangan, menghadapi penguasa yang zalim, menghadapi ayah atau kakeknya yang musyrik, menghadapi rintangan-rintangan keluarga, menghadapi anaknya, bagaimana terus menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim mengajarkan kita bagaimana berfokus kepada Allah akan membuat manusia menjadi jauh lebih rehat dan terarah dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sungguh aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Saudaraku, fokuskan kehidupan kepada Allah pada saat keadaan semakin tidak stabil. Sebab setidak stabil apapun keadaan, dia pasti berada di ruang kendali, kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kita lupa bahwa segala sesuatu itu bersumber dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka hati manusia ini akan mudah sekali menjadi galau, sedih, putus asa dan kehilangan harapan. Saudara, ada seorang yang bertugas untuk menjaga satu pabrik atau satu kompleks sekolah. Setiap sore ketika mulai gelap, dia menyalakan lampu-lampu melalui saklar-saklar yang dia sentuh. Bertahun-tahun dia melakukan itu, sampai timbul rasa di dalam dirinya, gedung sekolah atau gedung pabrik ini bisa terang karena aku. Dia merasa dialah yang menjadi penyebab terangnya gedung-gedung itu setiap malam. Sampai suatu hari ketika sore datang dan dia kembali mencoba menyalakan lampu-lampu itu, tidak ada yang menyala. Lalu dia mencari informasi, ternyata sumber listrik ada yang terputus. Baru dia sadar bahwa sebenarnya ada sumber energi yang lebih awal lagi sehingga lampu-lampu ini bisa menyala. Begitulah kita menjalani sebab-sebab dalam kehidupan. Itu hanya bagian kecil dan di ujung, sementara pemilik sebab-sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kesadaran ini akan membuat manusia tidak pernah berputus asa karena Allah tidak mungkin meninggalkannya, dan membuat dia tidak sombong sebab dia tahu pula segala kekuatan, segala daya upaya sebenarnya bermula dari sumber yang jauh lebih awal lagi, yang paling pangkal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menyelamatkan seseorang dari rasa putus asa, sebab kita mungkin kehilangan sebab-sebab dalam kehidupan, tapi kita tidak boleh kehilangan musabbibul asbab, pemilik sebab-sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita jaga adalah Allah, syariat Allah. Kalau kita menjaga syariat Allah, batasan-batasan yang telah Allah tentukan, Allah yang akan jaga kehidupan kita ini. Dan Allah selalu ada di depan kita. Artinya ada pemisah antara kita dan kesulitan, ada pemisah antara kita dan kesedihan, ada pemisah antara kita dan rintangan-rintangan, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesadaran itulah membuat seorang mukmin memiliki
keyakinan yang kuat tentang betapa ajaibnya doa bekerja dalam kehidupan. Idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi tadi. Apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Saudaraku, yang mewah dari doa itu bukan ketika dia diijabah. Yang mewah dari doa itu adalah ketika tanganmu diangkat ke langit, hatimu sebenarnya sedang berkata, ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam urusan ini. Ketika engkau punya masalah dengan pasanganmu, engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencarikan solusi terbaik ini, berarti engkau sedang berkata kepada Allah, ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam urusanku dengan pasanganku. Ketika engkau mengalami persoalan dengan anak-anakmu, hal-hal yang membuatmu susah yang disebabkan oleh mereka, sebenarnya ketika engkau berdoa kepada Allah untuk menjaga, membimbing, mendidik, mengembalikan anak-anakmu ke jalan ketaatan, berarti engkau sedang berbisik kepadanya, ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam pendidikan anak-anakku ini. Saudaraku, kemewahan berdoa itulah yang membuat orang mukmin merasa selalu dekat, memfokuskan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada zaman yang semakin tidak stabil, kita perlu terus mengingatkan kesadaran tentang sempurnanya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi fokus kepada Allah, bahwa dialah pemegang kendali bagi seluruh kehidupan. Yang kedua adalah kesadaran akan kesempurnaan takdir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung nasihatnya kepada Ibnu Abbas tadi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa an walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Ketahuilah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau seluruh umat manusia bersekutu, berkumpul untuk mendatangkan kebaikan bagimu, mereka tidak mungkin dapat mendatangkan kebaikan itu kecuali memang sudah dicatat, memang milikmu kebaikan itu. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk mendatangkan mudarat bagimu, mereka tidak mungkin dapat mendatangkan bahaya itu kecuali bahaya itu memang sudah dicatat menjadi atau menimpamu. Sebab pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah kering tintanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir setiap manusia ini jauh hari sebelum kita diciptakan. Untuk apa kita memiliki kesadaran itu? Untuk melahirkan rasa tenang yang luar biasa di dalam diri, bahwa Allah mustahil menetapkan sesuatu yang buruk bagi kita, mustahil. Maka keterampilan paling simpel untuk dapat berinteraksi dengan takdir adalah jangan memaksa untuk faham dengan takdir pada hari dia terjadi. Sebab bisa jadi Allah baru ungkap hikmahnya tahun depan, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Jangan memaksa. Coba lihat kehidupanmu hari ini. Ingat-ingat 3 capaian dalam hidupmu yang membuat engkau bahagia, yang sudah engkau dapatkan pada hari ini. Pasti di antara 3 itu, pasti ada cerita tentang kegagalan sebelumnya. Engkau merasa capaian yang membuatmu bahagia hari ini adalah dianugerahi istri yang salihah, istri yang taat, istri yang baik sekali. Bagaimana engkau bisa berjumpa dengannya? Aku berjumpa misalnya di kampus dulu. Sebenarnya dulu saya mendaftar di kampus negeri idaman, tetapi itu tidak lulus. Lihat, pada hari kita tidak lulus di kampus negeri itu, idaman itu, kita menjadi sangat sedih.
tapi ternyata itu adalah jalan jodoh yang kemudian membuat kebahagiaan sampai akhir hayat kita. Begitu juga seorang pernah ditanya, bagaimana engkau menjadi seorang pengusaha sukses seperti ini? Dia cerita, pada waktu itu dia di PHK dari pekerjaan. Satu takdir yang pada hari itu dianggap buruk olehnya, tapi itulah yang kemudian menjadi titik balik dia bangkit. Demi Allah saudaraku, jangan memaksa untuk paham dengan takdir pada hari dia terjadi. Sebab ada bagian-bagian takdir yang Allah baru ungkapkan jauh hari setelah itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bekerja dalam kehidupan ini, tidak pernah membiarkan hamba-hambanya dan menentukan yang terbaik. Inilah makna bahwa Allah memiliki sifat latif. Latif itu artinya maha halus karyanya, tidak ada yang salah. Seorang pelukis membuat satu lukisan mirip dengan aslinya, itu disebut latif. Seorang seniman yang mengukir sesuatu tidak ada sama sekali cacatnya, itu disebut latif. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan segala takdir manusia, pahit bagi manusia, jelek bagi manusia, pasti itu bagian dari lutfillah, bagian dari sifat latifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ada cara lain untuk menenangkan hati dalam urusan kesadaran dengan takdir ini. Apa itu? Ada satu hukum penting dalam kehidupan. Segala sesuatu yang menimpa dirimu, perhatikan, segala sesuatu yang menimpa dirimu, walaupun semua manusia melihat itu bencana atau musibah, tapi kalau itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, hakikatnya dia adalah nikmat. Sebaliknya, segala sesuatu yang menimpamu dilihat oleh manusia bahwa itu adalah kenikmatan, tapi jika itu membuatmu lebih jauh kepada Allah walaupun selangkah, maka ketahuilah hakikatnya itu adalah musibah. Jadi ukuran nikmat dan musibah itu adalah seberapa dia dapat memberikan ketaatan dan kedekatanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, maka orang mukmin itu tidak pernah tertawan oleh angka-angka. Angka-angka itulah yang menjerumuskan kita pada hari ini kepada budaya sibuk, lalu melupakan budaya berkah. Ada perbedaan yang sangat mendalam antara budaya sibuk dan budaya berkah. Hari ini manusia semakin sibuk, tapi semakin defisit keberkahan. Berkah itu less effort, more impact. Berkah itu sedikit bekerja, tetapi hasilnya besar sekali. Income per kapita kita pada hari ini sudah di angka 5.371 US dollar. 20 tahun yang lalu baru 1.137 US dollar. Hampir 5 kali lipat dalam kurs dolar yang lebih stabil. Tetapi kita dulu punya bayangan tentang betapa indahnya masa kecil bersama ayah dulu. Dengan income per kapita negara yang masih sangat kecil, kita merasakan keberlimpahan nikmat dan kecukupan. Hari ini kita dikepung dengan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan yang rasanya tidak pernah habis-habisnya. Padahal sebenarnya pendapatan kita jauh lebih besar dari pendapatan orang tua kita dulu. Apalagi kalau bicara waktu, awal tahun 90-an, kita masih menggunakan undang-undang tentang kerja, Undang-Undang nomor 1 tahun 51. Kerja tidak boleh lebih daripada 7 jam. Kita punya waktu bersama dengan orang tua kita. Mereka sudah pulang pada pukul 1 dan pukul 2. Hari ini kita tiba di rumah sudah malam. Itu pun masih dihantu-hantui atau membawa lembur pekerjaan, sehingga hak-hak anak dan istri menjadi terbengkalai. Apa yang salah dalam kehidupan? Sementara 30 tahun yang lalu, sehari semalamnya sama dengan hari ini. Yang hilang dari kita adalah keberkahan itu. Saudaraku, budaya sibuk itu egosentrik. Budaya berkah itu adalah Allah sentrik. Yang menjadi perhatian kita bukan apa yang kita raih, bukan, tapi seberapa kita dapat memberikan kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang diberikan Allah
baik itu materi, kesehatan, waktu luang, dan lain-lain sebagainya. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk membawa kita kepada cara pandang yang lebih dalam kepada kehidupan, sehingga kita tidak tertawan oleh indeks angka-angka, tapi kita juga melihat indeks-indeks yang tidak terlihat seperti keberkahan, kesyukuran, kebersahajaan, dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, poin berikutnya agar kita lebih stabil menghadapi keadaan yang tidak stabil adalah kita sadar akan hakikat kehidupan dunia. Dalam point of view Al-Quran, dunia itu seperti air. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Para ulama tafsir menyebutkan apa rahasia kehidupan dunia ini disamakan dengan air. Yang pertama, air itu selalu berubah-ubah bentuknya. Begitulah keadaan manusia dalam kehidupan ini. Tidak ada yang stabil. Tidak ada yang selalu berada di atas kekuasaan. Tidak ada selalu berada di atas kesehatan yang prima. Tidak ada yang selalu berada dalam kecukupan materi. Tidak ada yang selalu berada dalam keluangan waktu. Tidak ada, seperti air. Yang kedua, Allah menyamakan kehidupan dunia ini seperti air karena air juga tidak abadi, menguap, pergi. Begitulah kehidupan. Yang ketiga, air itu pada kadar tertentu dia bermanfaat bagi manusia, tapi jika berlebihan dia justru menjadi bahaya. Begitulah kehidupan dunia. Yang terakhir, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam air kecuali dia akan basah, kuyup terkena air. Begitulah siapapun yang masuk ke dalam dunia, maka dia pasti tidak akan bebas terkena dari fitnah dunia. Cuma bedanya kita dapat memilih ketika kita terjun ke dalam air, mau tenggelam atau mau menyelam. Begitulah keterampilan dalam kehidupan ini. Islam tidak mengajarkan kita terpisah dari kehidupan sosial, kemasyarakatan, bisnis, kemajuan duniawi. Tidak. Tapi kita jadikan itu, kita konversi semuanya menjadi keuntungan akhirat kelak. Hal yang terakhir adalah jadikan akhirat sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Jika setiap hari kita bangun tidur, ambisi kita hanya dunia saja, Nabi menjanjikan kepada orang itu kefakiran terbayang-bayang di pelupuk mata, serta Allah porak-porandakan rencana-rencananya. Hiduplah dengan berpikir apa yang bisa diberikan, apa yang bisa disumbangkan untuk timbangan akhirat yang jauh lebih baik, sehingga nasib kita dalam keabadian akhirat nanti menjadi lebih baik lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat, mengampuni dosa kedua orang tua kita, memberikan kita hidayah, bimbingan, petunjuk, akhlak yang baik. Itu isi doa kita pada siang hari ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa nas'aluka makarimal akhlaq. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wa at'im jaw'ahum. Allahumma ansurhum nasran azizan ajilan ya Allah ya muntaqim ya qawi ya qahhar ya matin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله